Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dan Guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang disampaikan kepada saya bahwa kapan sih PTKK Guru tahun 2022 ini dibuka. Nah, sebelum saya menjawab itu, pada video kali ini saya ingin menginfokan tentang tahapan mekanisme, syarat-syarat, dan cara pendaftarannya. Teman-teman, PTKK Guru tahap 3 tahun 2022 akan segera digelar. Untuk itu segeralah kalian update data, lakukan update data, kemudian juga selalu cek formasi pada laman SSCASN BKN.co.id. Dikutip dari berita soloraya.com dikatakan bahwa jadwal pendaftaran PTKK Guru tahap 3 tahun 2022 diprediksi akan digelar pada pertengahan Juli sampai akhir Agustus. Nah, khusus untuk guru honor yang lulus passing grade, saat ini Pemda atau pemerintah daerah sedang mengisi atau sedang menambah kuota di daerah masing-masing. Dikatakan bahwa pemerintah daerah boleh menambah kuota, tetapi tidak boleh mengurangi kuota. Namun, pada hasil rapat kerja nasional yang disingkat dengan Rakernas pada tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli yang baru lalu mengatakan bahwa terdapat perubahan dalam pelamar prioritas. Perubahan yang dihasilkan itu adalah pada pelamar prioritas, di mana dikatakan bahwa prioritas yang diutamakan untuk PTKK tahun 2022 ini adalah hanya prioritas 1 dan 2. Nah, bagaimana dengan prioritas 3? Bagaimana dengan prioritas 3? Nah, nanti akan didiskusikan kembali oleh Rakernas dan Panselnas. Kita tunggu saja. Nah, sebaiknya kita ingatkan kembali tentang prioritas, di mana prioritas 1 itu merupakan tenaga honorer yang sudah mengikuti seleksi pada tahun 2021 dan hasilnya mencapai ambang batas atau katakanlah memasuki nilai passing grade. Nah, prioritas 1 itu diperuntukkan untuk guru honorer X kategori 2 yang terdata dalam database BKN, kemudian guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan guru honor di sekolah swasta. Kemudian prioritas 2 itu diperuntukkan untuk tenaga honorer X kategori 2 yang terdata dalam database BKN, tetapi tidak ada hubungannya dengan seleksi tahun pada 2021. Nah, bagaimana dengan prioritas 3? Prioritas 3 itu diperuntukkan untuk guru honor sekolah negeri yang terdata di Dapodik dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Dalam hasil Rakernas dikatakan PT untuk prioritas 3 belum dibicarakan, tetapi nanti akan tetap didiskusikan bersama Panselnas.
Nah, jadi kapan pendaftaran P3K guru? Dikutip dari EPRFM News bahwa pemerintah telah menjawab terkait pembukaan kembali pendaftaran P3K dan Dikatakan seleksi juga CASN bahwa tahun pendaftaran dan seleksi 2022. CASN ini dibuka dengan berbagai formasi, di mana di dalamnya itu diperuntukkan untuk 1 juta orang atau lebih yang disediakan bagi semua warga negara Indonesia asal memenuhi persyaratannya. Bagaimana persyaratannya? Nah, dokumen persyaratan yang harus dipenuhi adalah 1. Scan pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang merah dan dengan format JPG atau JPEG maksimal 200 KB. 2. Scan swafoto dengan format JPG atau JPEG maksimal 200 KB. 3. Scan KTP format JPG garis miring JPEG maksimal 200 KB. 4. Scan surat lamaran format PDF maksimal 300 KB. 6. Scan ijazah dan sertik atau sertifikat pendidik format PDF maksimal 800 KB. 6. Scan transkrip nilai format PDF maksimal 500 KB. Dan ke-7, scan dokumen pendukung lainnya format PDF maksimal 800 KB. Nah, kemudian untuk persyaratannya dikutip dari kompas.com mengatakan bahwa syarat untuk bisa melamar menjadi P3K guru tahun 2023 adalah 1. Warga negara Indonesia, 2. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun, 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, anggota TNI, anggota polisi, dan pegawai swasta. Selanjutnya yang nomor 5 adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik atau pengurus politik atau terlibat dalam politik praktis. 6. Memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik dengan jenjang paling rendah S1 dan atau D4 sesuai persyaratannya. Dan yang ke-7, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nomor 8, surat keterangan berkelakuan baik. 9. Persyaratan lainnya yang sesuai kebutuhan jabatan yang dilamar oleh calon pelamar dan sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 10 syarat bagi calon pelamar P3K guru tahun 2023. Nah, selain persyaratan yang umum di atas, ada juga persyaratan tambahan yaitu untuk penyandang disabilitas. Dan persyaratan tambahan itu diantaranya adalah 1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit atau puskesmas pemerintah yang menerangkan jenis derajat kedisabilitasannya. 2. Pelamar wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. 3. Wajib diverifikasi oleh panitia seleksi daerah. Kemudian yang keempat, dalam melaksanakan verifikasi panitia seleksi
daerah wajib berkonsultasi dengan dokter spesialis okupasi atau tim penguji kesehatan. Nah, dari syarat-syarat untuk penyandang disabilitas tersebut, dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 juga mengatakan bahwa ada beberapa kekhususan untuk penyandang disabilitas. Di antaranya adalah 1. Untuk penyandang disabilitas rungu tidak dibolehkan mendaftar untuk formasi P3K, JF Guru, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kemudian nomor 2, untuk penyandang disabilitas daksa tidak bisa mendaftar untuk formasi kebutuhan P3K JF Guru, mata pelajaran Penjaskes atau pendidikan jasmani dan kesehatan. Selanjutnya nomor 3, untuk disabilitas netra tidak dapat melamar formasi kebutuhan P3K JF Guru untuk mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Nah teman-teman, berita tentang persyaratan pelamar disabilitas ini juga dimuat dalam kompas.com. Dan selain dokumen kelengkapan dan persyaratan, para pelamar P3K Guru juga wajib mengetahui mekanisme dan tahapan cara pendaftarannya. Nah, dikutip dari poxtimor.com, yaitu sebuah media pikiran rakyat network, mengatakan bahwa walaupun sampai sekarang jadwal pendaftaran P3K belum dibuka secara resmi, namun tahapan pertama sudah disampaikan, yaitu jumlah total kebutuhan ASN secara keseluruhan adalah 1.086.128 orang. Ini artinya kebutuhan ASN pada tahun 2022 lebih dari 1 juta orang. Dan 1 juta orang ini meliputi beberapa kebutuhan, dan menurut Menpan RB ad interim Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kebutuhan tersebut dibagi dalam beberapa formasi, yaitu meliputi 1. 758.018 itu untuk P3K pemerintah daerah. 2. 2.184.239 orang itu untuk P3K non-guru. 3. 45.000 itu diperuntukkan untuk P3K guru pemerintah pusat. Kemudian yang keempat, 25.554 orang itu untuk formasi jabatan teknis lainnya. 5. 20.000 itu untuk formasi dosen. 6. 3.000 untuk formasi dokter atau tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan lainnya di bawah Dinas Kesehatan. Nah, mekanisme tahapan menurut berita ayobandung.com yang diambil berdasarkan Peraturan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwa usulan kebutuhan meliputi instansi pemerintah dari berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kedua, penetapan kebutuhan berdasarkan keputusan Menpan RB, Menteri Keuangan, dan BKN. Tiga itu pengumuman BKN. 4. Seleksi dilaksanakan BKN dan instansi pemerintah. 5. Seleksi akan dilaksanakan melalui seleksi kompetensi dasar atau SKD, seleksi kompetensi bidang atau SKB, dan seleksi kompetensi P3K. Keenam, penetapan akhir hasil Panselnas.
Nah, berikut ini cara daftar dan alur seleksi yang dikutip dari laman SSCASN BKN. Yang pertama adalah mendaftar akun atau membuat akun SSCASN dengan cara mengakses portal SSCASN di https://sscasn.go.id. Kemudian yang kedua, login ke akun SSCASN yang telah dibuat. 3. Lengkapi biodata dan unggah swafoto. Dan 4. Daftar formasi. Kelima, seleksi administrasi. 6 adalah seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. 7. Seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. 8. Seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga. Dan 9 adalah optimalisasi formasi. Menpan RB ad interim Mahfud MD mengatakan pada berita PRFM News bahwa penerimaan CPNS dan P3K tahun 2022 ini dilaksanakan melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Informasi tentang kapan pelaksanaan P3K dibuka atau pendaftarannya dibuka itu belum diresmikan. Namun tahapan pertama sudah disebarluaskan, yaitu mengenai mekanisme, tahapan seleksi, dan syarat-syaratnya. Tonton terus channel Aku dan Guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.